Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada rente pranumerando. Rente pranumerando itu nanti ada dua. Yang pertama kita cari nilai akhir rente pranumerando, sama nanti ada nilai tunai. Nah, bedanya nanti rente pranumerando sama post numerando kalian sudah baca. Kata kuncinya ini di soal. Kalau misalkan dia nilai akhir rente pranumerando, pasti ada kata ini awal ya. Soalnya itu pasti kalau tidak di awal tahun, awal bulan, intinya awal ya. Contoh soalnya di sini, setiap awal tahun Nisa menyimpan uang di bank sebesar 1 juta. Jika bank memberikan bunga 6% per tahun, tentukan uang Nisa setelah menabung 20 tahun. Nah, diketahui yang pertama MO nya itu ada 1 juta, terus ada I, suku bunga itu 6%, sama N atau T ya, bisa N bisa T. Ini waktu lamanya menabung itu ada 20. Ini dalam tahun, yang ini juga. Jadi suku bunga sama waktunya itu harus sama, dalam tahun, dalam bulan, atau dalam hari, harus sama. Kalau belum sama silahkan disamakan. Nah, selanjutnya nilai akhir kalian sudah baca itu rumusnya NA sama dengan MO dikalikan 1 plus I dikalikan 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi dengan I. I-nya jangan lupa, di sini kan I-nya tadi sama dengan 6%, berarti sama dengan 6 per 100 atau 0,06. Nah, selanjutnya berarti sini MO nya tadi 1 juta ditambah dikalikan dengan 1 ditambah I nya 0,06 dikali 1 tambah 0,06 pangkat berapa tadi, 20 dikurang 1. Jangan lupa dibagi lagi sama I nya. I nya itu 0,06. Kalau sudah tinggal dihitung, berarti 1 juta dikali dengan 1,06 dikali 1,06 pangkat 20 dikurang 1. Kamu cari dulu pakai kalkulator boleh. Ini 1,06 pangkat 20. Kamu bisa pakai kalkulator ya, kamu cari, bisa dilihat 1,06 pangkat 20 kan hasilnya 3,2071. ambil 6 angka di belakang koma, berarti kamu tulis lagi sini sama dengan 1 juta dikali 1,06 dikali berapa tadi, ambil 6 angka di belakang koma, berarti 3,20713 dikurang 1 ya, jangan lupa per 0,06. Nah, ini hasilnya kalian bisa hitung
berarti sama dengan 1 juta dikali 1,06 dikali, berarti ini berapa? 2,207135 dibagi 0,06, hasilnya itu nanti 38.992.718,3. Kamu bisa cari pakai kalkulator. Nah, ini untuk cara yang pertama. Kalian bisa pakai rumus yang pertama. Kalian lihat kan ada 3 rumus. Kalian bisa pakai rumus yang pertama, kedua, atau ketiga. Nah, kita langsung pakai yang tabel. Kalau pakai tabel selanjutnya kita pakai cara yang kedua ya. Kita bisa pakai rumus MO sama dengan tabel ke N. Berarti tadi MO nya kan 1 juta dikalikan dengan tabel ke N nya tadi berapa? 20. Nah, cara lihat tabelnya ya, kan saya sudah kasih tabel ya. Kamu cari tabel yang rente tadi, bunganya 6%, berarti bunganya 6%. Ini buat I nya 6%, terus cari N nya yang ke 20 ya, berarti yang ini ya. Ketemu yang 38, berarti tinggal ditulis 1 juta dikalikan dengan 38,992.726,7. Nah, dikalikan berarti nolnya mundur 6 ya. 1 2 3 4 5 6, berarti sama saja 38,992.726,7. ini mudahnya pakai tabel, jadi langsung tabel ke berapa diingat. Yang ini itu untuk suku bunga, yang ini untuk lamanya menabung atau waktunya ya. Perbedaannya untuk hitung manual dengan tabel itu cukup sedikit, karena kalau yang hitung manual kita itu kan ambil koma, di belakang koma 6 angka, sedangkan kalau tabel itu kan sudah jelas. Bedanya cuma di belakang ya, 38992. bedanya yang kalau yang hitung manual 718,3, kalau yang tabel 72,6. Gak apa-apa, yang penting depannya masih sama, cuma selisih sedikit. Nah, selanjutnya nilai tunai rente pranumerando. Kata kuncinya yang pertama, karena dia pranumerando berarti awal bulan, karena dia nilai tunai berarti diberikan sekaligus. Di sini seorang siswa akan mendapatkan beasiswa pada setiap awal bulan sebesar 250.000 selama 3 tahun. Jika pemberian itu akan diberikan sekaligus di awal bulan dengan bunga 2% per tahun, tentukan beasiswa total yang diterima siswa. Berarti yang pertama yang diketahui ada modalnya itu 250.000, terus ada T-nya atau N itu 3 tahun, I-nya itu 2% per tahun. Berarti antara I dan N itu sama dalam tahun, berarti kita tinggal menghitung. Untuk rumusnya berarti NT nilai tunai sama dengan MO dikalikan 1 plus I dikalikan 1 min 1 plus I pangkat min N, pangkatnya negatif, jangan lupa masih dibagi dengan I.
berarti sama dengan MO nya tadi berapa? 250.000 dikalikan 1 tambah 2% berarti 0,02 dikali 1 dikurang 1 plus 0,02 pangkat min 3 dibagi 0,02 berarti sama dengan 250.000 dikalikan dengan 1,02 dikalikan 1 dikurang 1,02 pangkat min 3 dibagi dengan 0,02 berarti sama dengan 250.000 dikali 1,02 dikali 1 dikurang, kalian cari dulu 1,02 pangkat min 3 ya, 1,02 pangkat negatif 3. Hasilnya ini kalian bisa ambil berapa angka? Berarti 1 dikurang 0,9423 dibagi dengan 0,02. Hasilnya itu nanti ada 390,2925. Nah sekarang kalian bisa menggunakan tabelnya. Cara yang kedua sini, cara yang kedua berarti kalau kita mau cari NT itu rumusnya modal ditambah modal dikalikan tabel ke N dikurang 1, jadi 250.000 ditambah 250.000 dikali tadi tabel ke berapa? Tabel ke 3 dikurang 1 berarti tabel kedua, berarti 250.000 ini nggak boleh ditambah dulu ya, kamu selesaikan yang belakang. Berarti 250.000 dikalikan tabel kedua berarti sama dengan 250.000 ditambah 150.000 dikalikan, kamu lihat tabelnya karena dia pangkatnya negatif berarti bukan pakai daftar bunga yang ketiga, kamu bisa pakai daftar bunga yang keempat. Dilihat bunganya 2%, tabel kedua berarti pakainya yang ini, bukan yang ketiga ya, karena tabel ketiga dikurangi 1 berarti tabel kedua. Berarti 250 dikalikan 1,94156609. Berarti sama dengan hasilnya tinggal dikalikan saja ya, 250.000 ditambah 250 dikalikan dengan 1, sekian ya, dikalikan 1,9415609. Biasanya aku kemarin tukang cucian tapi ambil aku peri ya tak ngerti.
dikalikan dengan 250, berarti ditambah dengan 485, ditambahkan dengan 250, hasilnya 390,225. Kalian lihat tadi hasilnya ini tuh sama saja ya, bedanya cuma di belakang koma. Jadi kalau misalkan pakai tabel dengan cara manual itu bedanya cuma biasanya di belakang koma saja. Oke, hari ini cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.